Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi bertemu lagi dengan saya Linda di channel The Dewa. Hari ini saya masih akan membahas tentang kebun dewa yang kemarin baru tertimpa robohan pohon caya atau pepaya Jepang yang menimpa beberapa tanaman di sekitarnya ya. Ternyata alhamdulillah tanaman-tanaman sayuran yang tertimpa itu sebagian ada yang masih bisa terselamatkan. Nah ini ya kondisinya, kondisi pohon yang rubuh itu seperti ini. Dan ya itu karena ditanaman itu planter bag, dan planter bag itu nggak terlalu besar dan nggak nyangka juga sih bisa sebesar ini gitu ya. Ternyata memang akarnya itu sudah menembus ke bawah planter bagnya itu. Dan tapi tetap aja karena penyangganya itu nggak kuat gitu, sementara pohonnya semakin besar, akhirnya si planter bag itu tidak bisa menahan laju atau bobot bobot si tanamannya ini, bobot si pepaya Jepangnya ini, bobot si cayanya ini, akhirnya terjatuh dia. Dan alhamdulillah sudah dibersihkan, sudah dirapikan, sudah daun-daunnya itu rencananya akan kami komposkan, sementara kayu-kayunya terpaksa kami buang ke tempat sampah karena dia tuh mudah banget tumbuh. Jadi ada yang kami komposkan gitu ya, yang udah kami cacah kami komposkan di kompos jugangan kami di ujung di ujung bagian belakang itu. Ternyata pada hidup padahal udah dicacah-cacah gitu ya, batangnya itu ternyata malah pada hidup, tidak nggak hancur bersama dengan kompos yang lainnya gitu. Jadi kami akhirnya simpan di tempat sampah yang anorganik biar nanti bisa diangkut sama tukang sampah. Maaf ya si pepaya Jepang, karena kamu tuh terlalu mudah tumbuh, jadi untuk menghambat ya mungkin. Dan daunnya sih udah dipetikin, udah diituin, mudah-mudahan dia bisa bisa hancur dan menjadi kompos. Dan ini adalah daun-daun caya atau pepaya Jepang yang sudah dirapihkan untuk dikomposkan. Mudah-mudahan bisa segera melapuk dan bisa diaplikasikan sebagai kompos untuk tanaman lainnya. Ini adalah kondisi tanaman-tanaman di sekitar tanaman caya tersebut yang ya sebagian ada yang agak rubuh juga karena tertimpa, dan sebagian ada yang masih survive dan mudah-mudahan bisa bertahan dan terus tumbuh sampai bisa waktunya nanti dia menghasilkan. Ini barisan terong yang tertimpa, dan ya kalau sebelahnya memang dari sebelumnya tuh emang nggak lagi ini sih, lagi banyak yang kosong planter bagnya, jadi ya alhamdulillah nggak terlalu banyak ya yang hancur. Oke, saya juga akan membahas sedikit nih tentang marigold yang sedang tumbuh di kebun dewa saat ini. Kebetulan yang sedang tumbuh itu yang warna kuning ini ya. Entah apa sih namanya ini, yang tahu boleh komen silahkan. Ini yang saya tahu karena warna kuning, jadi kami menyebutnya yellow marigold, atau ini adalah jenis ini African marigold. Kalau lihat ininya mah ya mungkin itu ya, nanti tolong koreksi ya. Oke, ini si marigold ini adalah salah satu bunga yang mempunyai banyak manfaat ya. Jadi selain
edible atau bisa dikonsumsi. Biasanya bunga marigold ini bisa dikonsumsi dalam apa ya, dengan cara diseduh gitu ya, jadi kayak kita minum teh gitu, atau bisa juga diambil kelopaknya itu untuk ditaburkan di salad atau di apa namanya, mungkin di makanan-makanan yang kita buat itu sebagai garnish, atau mungkin puding juga. Selain itu karena mengandung pewarna alami, ini bisa juga dijadikan sebagai pewarna alami gitu. Terus ketika dia masih berbentuk masih ada di dalam, masih di atas masih apa ya, masih di pohonnya ini, dan ketika dia sedang berbunga itu dia kan menarik ya, emang cantik banget, dan dia tuh menarik perhatian apa kayak kupu-kupu, lebah gitu. Nah, itu kan serangga apa hewan ya? Ya, serangga tersebut itu kan adalah serangga yang sangat menguntungkan untuk kebun kita. Tuh ini juga banyak ada kupu-kupu yang sedang berterbangan. Jadi kehadiran dari kupu-kupu, lebah tersebut, dia akan membantu proses penyerbukan tanaman-tanaman buah yang ada di sekitarnya, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita misalnya, saya pernah pernah baca atau melihat literatur tentang marigold ini sebagai companion plants atau tanaman pendamping untuk buah tomat. Tomatnya itu ya mungkin akan berbuah dengan maksimal dengan rasa yang katanya akan lebih manis gitu ya kalau misalnya didampingi oleh si marigold. Oke, mungkin insya Allah nanti kalau sudah ada beberapa jenis marigold lainnya yang bisa berhasil tumbuh ya di kebun kami ini, nanti kami akan update lagi tentang marigold. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan lagi-lagi kami berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.